Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani dari 11 PA3. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah olahraga di Indonesia. Sejarah olahraga renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pertama pada tahun 1904 di Ciamplas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta, dan Berantas, Surabaya. Namun, penggunaan kolam tersebut didominasi oleh keturunan Belanda saja, sehingga orang-orang Indonesia tidak memiliki kesempatan renang ataupun mempelajarinya. Mengingat pemberlakuan tiket yang mahal dan peraturan khusus kolam yang hanya diperuntukkan oleh para bangsawan saja. Mengutip dari buku Mengenal Olahraga Renang karya Aisyah, mengatakan bahwa sejarah renang di Indonesia berkembang dengan didirikannya Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Setahun berikutnya, pada 1918, dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat yang terdiri dari sekolah-sekolah. Lalu pada 1924 didirikannya Perserikatan Renang Jawa Timur yang mendorong pertandingan antar daerah sehingga menghasilkan rekor-rekor baru di kejuaraan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar renang. Hal ini mendorong menyelenggarakan perlombaan renang dan kemunculan atlet-atlet renang dari pelosok negeri yang dapat bersaing di tingkat internasional. Nama induk olahraga renang di Indonesia adalah Aquatic Indonesia. Sejak Agustus 2023 menjadi perubahan menjadi FINA menjadi World Aquatic. Sebelumnya organisasi tersebut bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI. Bahkan saat dibentuk pertama kali pada 24 Maret 1951, organisasi tersebut bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI. Kongres pertamanya dilakukan di Jakarta dengan pemutusan ketua pertama yaitu Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Salah satu teknik berenang adalah gaya punggung. Sejarah renang gaya punggung. Renang gaya punggung berkembang sebagai cabang renang gaya bebas di mana para berenang meniru teknik gerakan lengan atas pada punggung mereka. Salah satu perkembangan terpenting dalam sejarah gaya punggung terjadi pada akhir tahun 1930-an, ketika perenang Australia mulai menekuk lengan dengan untuk fase gaya di dalam air. Teknik baru ini lebih cepat daripada menggunakan lengan lurus tradisional untuk menarik air dan dengan cepat diadopsi sebagai gaya standar untuk renang gaya punggung kompetitif. Momen penting lainnya dalam sejarah renang gaya punggung terjadi pada Olimpiade 1988 di Seoul. David Berkop dari Amerika Serikat lolos ke Olimpiade dengan menggunakan start gaya punggung yang dikenal sebagai Berkop Blast Off, di mana ia menggunakan tendangan lumba-lumba di dalam air selama mungkin. Berenang lebih cepat daripada di permukaan air. Final renang gaya punggung 100 meter Seoul mempertemukan 3 peraih medali yaitu Daichi Suzuki dari Jepang, David Berkop dari Amerika Serikat, dan Igor Polyansky dari Uni Soviet, yang semuanya berenang jauh 30 hingga 35 meter dari jarak pertama mereka di bawah air dengan tendangan lumba-lumba. Badan Pengatur Dunia FINA bereaksi dengan membatasi jarak berenang biasa tetap menyelam di awal setiap panjang. Awalnya menjadi 10 meter, kemudian pada tahun 1991 menjadi 15 meter. Namun setahun kemudian FINA mengubah pembatasan pada putaran gaya punggung dengan memperbolehkan perenang menyentuh dinding menggunakan bagian tubuh manapun, bukan hanya tangan. Walaupun finish, perenang gaya punggung tetap harus menyentuh dengan tangan. Dengan cepat menjadi hal yang rumah bagi perenang gaya punggung untuk membalikan badan ke depan saat mendekati dinding, berputar cepat di bawah air, dan menyentuh dinding dengan kaki, lalu menendang untuk menempuh jarak berikutnya. Teknik renang gaya punggung. Usahakan pinggul kepala dan leher tetap rileks dan dalam
posisi yang lurus dengan badan. Ayunkan satu lengan ke atas dan putar ke belakang. Putar ke belakang kepala hingga kembali ke bawah air. Pastikan lengan selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Begitu saja video tentang sejarah renang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.